Selamat pagi semuanya. Koko mengucapkan selamat tahun baru ya. Sudah lama sekali Koko tidak mengajar. Nah, teman-teman semua, hari ini kita mau belajar pelajaran kedua. Judulnya adalah Hukum Taurat Mempersiapkan Hukum Anugerah. Kita semua tahu ya hukum Taurat itu apa. Nah, yang dimaksud hukum anugerah adalah hukum kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Tuhan, Bapa kami yang berada di surga, Tuhan, sekarang kami ingin sekolah minggu. Mohon Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami mengerti apa yang akan disampaikan, dan juga kami pun dapat melakukannya pada kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, kita pasti sudah banyak belajar tentang hukum Taurat, kemudian hukum kasih dari Tuhan Yesus. Semua pada tahu ya, hukum kasih itu apa. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini diambil dari Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Koko tunggu sampai semuanya siap membuka Alkitabnya ya. Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Kalau sudah, Koko akan bantu membacakan untuk kita semua. Mohon dibaca dengan seksama ya, karena bahasan kali ini agak membingungkan kalau Koko baca pertama kali. Yuk kita belajar bersama-sama. Galatia 4 ayat pertama hingga yang ke-11. Judul perikopnya adalah tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, teman-teman semua, itu adalah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, kalau kita membaca dari ayat pertama hingga ayat yang ke-11, agak membingungkan ya. Koko cari suatu perumpamaan yang sering kita lihat, dengar, atau tonton. Nah, Koko yakin bahwa kalian semua pasti pernah membaca, mendengar, atau menonton kisah seorang pangeran dalam suatu kerajaan. Nah, pangeran tersebut ketika masih kecil, mungkin dia malas sekali untuk belajar tentang pemerintahnya, tentang kerajaannya, harus ini, harus itu. Mungkin dia mengeluh, buat apa sih saya harus belajar ini semua? Ya, walaupun dia adalah seorang pangeran, tetapi kalau belum waktunya, belum dewasa, belum mengerti segala sesuatu,
bapaknya tidak mungkin menyerahkan kerajaannya, pemerintahannya, pekerjaan-pekerjaan yang penting kepada anaknya. Maka dia selalu dididik, belajar lagi, sampai tahu, sampai siap, maka ia boleh memerintah. Nah, ketika si pangeran itu menjadi siap, ketika dia menyadari bahwa, wah, saya harus melakukan yang benar, yang baik kepada pemerintahanku, kepada kerajaan saya. Ya, ketika dia sudah siap, dia memiliki hati yang cinta kepada bapaknya, cinta kepada kerajaannya, dia pun pasti kalau melihat didikan-didikannya selama ini, oh iya betul, saya perlu didikan-didikan itu, maka oh iya saya mau belajar, oh iya saya mau dididik. Supaya apa? Supaya nanti pada waktunya tepat, saya pun dapat memerintah bersama Bapak. Begitu ya. Nah, apakah kalian pernah mendengar cerita seperti itu? Mungkin rata-rata pernah ya. Nah, itu adalah suatu gambaran saja untuk menjelaskan di sini. Nah, Koko mau menjelaskan apa sih kaitannya dari cerita yang tadi dengan firman Tuhan. Nah, diceritakan adalah kita semua sebelum mengenal Tuhan, sebelum mengenal Allah, kita itu seperti diperhamba oleh dunia ini. Ya, kita kalau melihat hukum Taurat itu seperti, waduh berat sekali ya menjalankan hukum Taurat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu. Ya, itu menjadi beban. Tetapi, simpelnya, tetapi ketika kita sudah mengenal Allah kita, Bapa kita melalui Tuhan Yesus, melalui hukum kasih yang menggenapkan hukum Taurat, kita bisa memanggil Allah kita sebagai sebutan Bapa. Ketika kita sudah mengenal Bapa kita, setelah kita tahu bahwa begitu besar kasihnya kepada kita, ya, kita pun menjadi kasih, menjadi sayang kepada Bapa, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Jadi, apapun yang Tuhan katakan kepada kita, kita pasti mau melakukannya dengan senang hati, tidak dengan suatu beban. Oleh karena itu, bila ada yang melakukan hukum-hukum Tuhan, ya dengan senang hati kita melakukannya. Karena kita tahu apa yang baik untuk kita, untuk Tuhan, dan untuk kerajaannya. Di sini pun dikatakan seperti itu. Ketika kita sudah mengenal Allah kita, nah, apakah kita masih melakukan hal yang sia-sia? Di sini Paulus mengatakan di ayat yang paling bawah yang 11, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, aduh saya khawatir kalau kalian itu melakukan hal yang sia-sia. Kalian sudah mengenal Tuhan, kalian sudah tahu hukum-hukum Allah, kalian udah bukan lagi anak-anak yang masih dididik, tetapi kalian adalah seorang yang dewasa rohaninya, mengenal Allah. Nah, harusnya sudah tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Di sini dikatakannya hal-hal yang sia-sia itu seperti apa? Ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Apa ya di sini ya? Perhambaan yang bukan Allah. Dunia ini seperti apa? Seperti berhala ya. Berhala itu apa sih? Misalnya hal yang sangat gampang ya. Kita lupa makan, kita lupa tidur, kita lupa berdoa, kita lupa baca firman Tuhan karena kita sedang melakukan yang menyenangkan hati kita. Contohnya apa? Contohnya hobi kita. Aduh kok punya hobi kan bagus. Iya, punya hobi bagus. Cuman kalau berlebihan sampai kita melupakan segala sesuatu, jadinya kecanduan. Nah, itu kita sudah memperhambakan diri kita kepada hobi kita. Ya. Adakah yang lain? Oh, banyak sekali. Tentunya kalian masing-masing tahu apa sih favorit kalian yang kalian suka lakukan dan melupakan segala sesuatu. Ya. Nah, itulah yang disebut memperhambakan diri kepada Allah-Allah lain yang bukan Allah. Nah, di sini Paulus mengatakan, ya jangan sampai. Kita semua sudah mengenal Allah, kita semua sudah ditebus sama Tuhan. Nah,
Kita semua itu sudah menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Ya sudah, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, berhala-berhala yang lama, jangan mau lagi diperhamba lagi. Kita menjadi selayaknya seorang pangeran, seorang anak Allah, ya, yang Tuhan Yesus menjadi saudara sulung kita. Nah, teman-teman semua, sudahkah kita semua mengenal Allah kita secara pribadi? Tuhan Yesus sebagai saudara kita, Allah kita sebagai Bapa kita. Bila ada yang belum, bisa menanyakan ke gurunya masing-masing ya. Madya pria bisa ke Koko, tunas muda pun ada guru-gurunya, yang wanita ada guru-gurunya semua. Silakan bertanya. Waduh, saya belum mengenal, bagaimana caranya supaya saya mengenal? Atau yang sudah mengenal, saya sudah mengenal, tapi kenapa ya kok saya masih melakukan hal yang sia-sia? Boleh ya kalian semua kontak kepada guru sekolah minggu kalian untuk berdiskusi, untuk curhat, bagaimana ya bagusnya. Kalau mau rame-rame boleh, kalau mau pribadi juga boleh. Ya, tinggal kontak saja. Saya yakin kalian semua sudah punya WA-nya masing-masing. Tapi bagi yang belum punya, bisa komen di YouTube ya. Ya, pasti guru-guru standby untuk melihat komen atau chat ketika sekolah minggu ini berjalan. Nah, teman-teman semua, sekian pelajaran kedua pada pagi hari ini. Koko berharap pelajaran hari ini bisa lebih menambah lagi wawasan kalian tentang peran kalian, dan kalian pun dapat melakukannya. Teman-teman semua, kita akan tutup dalam berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar bagaimana menjadi seorang ahli waris, seorang anak Allah melalui penggenapan hukum Taurat, yaitu hukum kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kami semua. Bagaimana kasih ini dapat mengenal Bapa yang memberikan kasihnya terlebih dahulu kepada kami semua, sehingga kami pun dapat mengasihi Dia, sehingga apapun yang Tuhan ingin kita lakukan, kami pun dapat melakukannya dengan senang hati, dengan sukacita, dan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami meminta Tuhan, mohon berikan hikmat dan kebijaksanaan dan juga iman yang besar ya Tuhan, sehingga kami dapat terus dengan sukacita melaksanakan perintah yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.